Indonesia mempunyai lebih dari 1.300 suku bangsa, salah satunya adalah suku Jawa. Budaya yang ada di suku Jawa juga sangat beragam. Mau tahu apa aja? Simak videonya sampai akhir ya. Halo teman-teman, dari cuplikan sebelumnya, pasti teman-teman udah pada nebak nih asalku dari mana. Yap, bener, asalku itu dari Jawa Timur. Kalau kata orang-orang sekarang, Jawa Timur itu terkenal dengan sound horeknya. Tapi, Jawa Timur itu bukan hanya tentang sound horek. Nah, di sini aku pengen ngebagiin ke teman-teman keunikan dan ciri khas dari Jawa Timur, terutama asal daerahku yaitu Kediri. Nah, Kediri itu dijuluki sebagai kota tahu. Kenapa demikian? Karena Kediri itu memproduksi tahu dengan ciri khas rasanya. Dan gak jarang teman-teman, banyak wisatawan yang menjadikan tahu ini sebagai oleh-oleh khas Kediri. Bagi teman-teman yang belum tahu, tahu yang terkenal dari Kediri itu adalah tahu takwa atau tahu kuning. Oke, selanjutnya dari sisi budaya. Budaya di Kediri itu hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Nah, kesenian itu jadi salah satu jiwanya. Nah, di sini aku pengen ngebagiin ke teman-teman salah satu budaya yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kediri dan terkenal banget, yaitu kesenian jaranan. Tarian dengan topeng yang menyeramkan sekaligus menakjubkan ini itu jadi kesenian yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Oke, untuk selanjutnya, di balik kota yang terus berkembang seperti Kediri ini, Kediri itu juga punya salah satu ikon bangunan yang megah banget nih teman-teman, yaitu Simpang 5 Gumul. Nah, bangunan ini tuh bukan cuma sekedar tugu, tapi juga sebagai tempat untuk pusat kegiatan. Terus di sana kita juga bisa jajan, kita bisa kuliner, kita bisa kumpul, dan kita bisa menikmati pemandangan sama teman-teman, sama keluarga yang kita tuh pemandangannya tuh monumen yang sangat indah. Oke. Untuk selanjutnya nih teman-teman, sebagai penutup aku mau kasih satu fun fact tentang Kediri. Mungkin ini tuh bukan lagi terlihat asing di teman-teman, apalagi di kalangan Gen Z itu cukup terkenal, yakni di Kediri itu ada tempat yang namanya Kampung Inggris. Nah, di Kampung Inggris ini teman-teman tuh bisa belajar bahasa Inggris. Nah, tapi di sini teman-teman bisa belajar bahasa Inggris bareng teman-teman yang lain yang berasal dari luar daerah, luar kota, bahkan hingga luar provinsi. Karena emang Kampung Inggris ini terkenal banget. Nah, Kampung Inggris ini bukan cuma tempat belajar bahasa Inggris, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan experience baru yang susah banget buat dilupain. So, jadi yang bilang Kediri itu cuma sound horek itu salah ya teman-teman. Jadi, Kediri itu punya banyak banget keunikan, ciri khas, dan hal-hal menarik yang gak kalah menakjubkan jika dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Halo semuanya, dan aku berasal dari Boyolali. Nah, Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah nih teman-teman. Nah, Boyolali sendiri mendapat julukan sebagai kota susu. Kenapa? Karena Boyolali terkenal sebagai produsen susu yang terbesar di Jawa Tengah, bahkan di Jawa nih teman-teman.
Nah, produksi susunya bisa mencapai 51,5 juta per tahunnya dan ini berdasarkan rata-rata pada tahun 2021. Nah, selanjutnya kita bergeser ke seni budaya teman-teman. Nah, di Boyolali ini terdapat beberapa kesenian yang melambangkan ciri khas dari Boyolali. Salah satunya adalah tari Turonggo Seto dan ada tari Topeng Irang. Baik, selanjutnya kita bergeser ke tradisi dari Boyolali. Sini aku akan menyampaikan 3 tradisi dari Boyolali, yaitu ada tradisi Samparan, tradisi Padusan, dan tradisi Sadranan. Oke, dari tradisi Samparan dulu teman-teman. Jadi tradisi Samparan ini dilakukan setiap bulan Sapar. Nah, masyarakat ini membuat dan membagikan gunungan apem setinggi 2,5 meter sebagai rasa syukur dan kebersamaan. Nah, tradisi ini berakar dari masa pemerintahan Pakubuwono II yang terjadi pada masa wabah hama tanaman. Yang kedua yaitu tradisi Padusan. Nah, tradisi ini merupakan tradisi menyucikan diri menjelang bulan Ramadan dengan mandi atau berenang di sumber air atau umbul. Nah, berasal dari zaman Hindu dan diwariskan oleh Wali Songo. Nah, tradisi Padusan ini dilakukan di lokasi-lokasi umbul seperti umbul Pengging, umbul Telatak, dan umbul lainnya. Selanjutnya yaitu tradisi Sadranan. Nah, tradisi Sadranan ini merupakan tradisi bersih makam leluhur dan ziarah kubur secara bersama-sama. Nah, ini merupakan wujud penghormatan kepada para leluhur dan mempererat tali silaturahim antar warga. Nah, teman-teman, sebagai penutup dari aku atau dari Boyolali, di sini aku mau menyampaikan salah satu ciri khas yang benar-benar unik dan ini khas banget dari Boyolali. Apa itu, teman-teman? Yaitu ungkapan. Nah, ungkapan ini mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah dengar atau bahkan mungkin belum tahu sama sekali. Jadi, ungkapan ini yaitu kata horo. Nah, horo ini apa sih teman-teman? Horo ini merupakan suatu ungkapan yang sebenarnya itu susah didefinisikan juga oleh warga asli dari Boyolali. Aku juga susah untuk mendefinisikan arti dari kata horo ini. Cuman memang maksud dari horo ini tuh seperti sebuah ungkapan kaget atau terheran-heran gitu. Biasanya horo ini sebagai imbuhan. Nah, contohnya nih, misal kayak horo, kok iki piye sih gitu. Nah, itu ada horo, kamu gimana sih gitu loh. Kayak heran gitu loh atas perilaku teman kalian gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Kue nganggep aku mung sewates kanca, iki namung masalah tresno, tapi kok ya lara. Ada yang tahu nggak dari lukatku tadi aku dari mana? Nggak tahu? Ayo, aku kasih tahu. Aku lahir di kabupaten paling kecil di Jawa Tengah bernama Purworejo. Meskipun kecil dan tentram, Purworejo punya banyak sekali hal yang bisa kita ekspor. Mulai dari kuliner, wisata sejarah, dan wisata alam. Yang pertama ada wisata kuliner. Buat teman-teman yang suka makanan manis, ada yang namanya celorot teman-teman. Itu merupakan salah satu makanan khas Purworejo yang terbuat dari tepung beras dicampur sama gula merah. Dan teksturnya itu mirip banget kayak dodol atau jenang, cuman agak lebih keras. Nah, kalau misalkan nggak suka yang manis-manis, ada yang namanya geblek teman-teman. Geblek itu mirip teksturnya kayak cimol atau aci goreng gitu. Selanjutnya, kalau kalian anak-anak pinter yang suka jalan-jalan tapi tetap pengen belajar, kalian bisa datang ke daerah kota nih, karena di sana ada Masjid Agung Purworejo yang punya beduk paling besar se-Indonesia. Dan di seberang Masjid Agung tadi, kalian bisa menemukan alun-alun Purworejo, di mana merupakan alun-alun paling luas sepulau Jawa. Dan di samping alun-alun tadi, kalian bisa menemukan Museum Tosan Aji yang menyimpan berbagai macam sejarah tentang Purworejo dan cocok banget buat teman-teman yang mau mungkin museum date sama Ayang. Selanjutnya, kalau teman-teman merupakan orang-orang yang suka healing ke alam nih, Purworejo punya semuanya teman-teman. Kalau kalian mau ke pantai, kalian bisa datang ke Pantai Dewa Ruci, Pantai Ketawang, atau Pantai Keburuan. Nah, pindah ke daerah utara, kalian bisa menemukan curug-curug yang indah banget teman-teman. Ada Curug Silangit, Curug Gunung Putri, dan Curug Sidandang. Kalau kalian geser sedikit dari curug tadi, kalian bisa menemukan Goa Seplawan yang menjadi destinasi wisata utama di Purworejo. Nah,
Bergeser dari Gua Seplawan tadi, agak turun ke bawah nih teman-teman, kalian bisa menemukan Desa Kaligesing yang merupakan sentral dari durian Purworejo yang terkenal itu. Purworejo juga punya tarian tradisional teman-teman yang namanya adalah tari dolala yang biasanya digunakan sebagai serangkaian pembukaan dari acara-acara penting ataupun biasanya di acara hajatan atau sunatan teman-teman. Nah, itu tadi merupakan hal-hal yang bisa kalian temukan atau explore kalau kalian lagi main ke Purworejo. Jadi, tunggu apa lagi? Aku tunggu di Purworejo ya. Kami berasal dari Bantul, Yogyakarta. Oke, yang pertama, Bantul itu dikenal dengan sebutan Bantul Bumi Projo Taman Sari. Projo Taman Sari ini sendiri itu merupakan singkatan dari kata-kata kunci yaitu produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri. Bantul ini sendiri itu juga memiliki cita-cita untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kemudian yang kedua, ciri khas orang-orang Bantul itu masyarakat Bantul dikenal dengan ramah, sopan, santun, dan terbuka. Terbuka kepada antar warga lokal maupun bagi para pendatang. Sehingga hal ini itu mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang masih dilakukan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga itu ada ikon dari Kota Bantul. Ikon Kota Bantul ini sendiri itu juga ada berbagai macam tempat wisata. Salah satunya ada Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis dikenal dengan panoramanya yang indah, ada ombak laut, pasir yang menawan. Yang kedua ada sentra kerajinan gerabah yang berada di Kasongan. Nah, Kasongan ini tuh adalah salah satu tempat di Bantul yang dimana di situ itu terdapat berbagai macam tempat rumah produksi untuk membuat gerabah yang sudah terkenal hingga mancanegara. Kelima, ada makanan khas dari Bantul. Yang pertama tentunya yaitu geplak. Geplak yaitu makanan yang dibuat dari parutan kelapa dan gula pasir atau gula Jawa yang rasanya manis. Yang kedua ada sate kelata. Sate kelata dengan sate lainnya yang membedakan yaitu kalau sate kelata itu terbuat dari daging kambing dan juga hanya diberi garam dan bawang. Yang ketiga ada mie letek. Mie letek itu mie-nya dibuat dari tepung yang berwarna keruh kecoklatan. Sekian dari kami yang berasal dari Kota Bantul. Dadah! Selanjutnya ada kesenian khas Bantul. Yang pertama ada Tari Montro. Tari Montro itu merupakan kesenian yang melambangkan selawat Montro. Yang kedua ada Pekbung, di mana kesenian ini biasanya ditampilkan pada saat pernikahan, merti desa, ataupun khitanan. Nah, Pekbung ini biasanya menggunakan bambu bumbung sebagai gong, kelenteng yang dipasang di ban karet sebagai bass, kentongan, dan lain-lain sebagai irama. Bantul ini sendiri itu juga memiliki cita-cita untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kemudian yang kedua, ciri khas orang-orang Bantul itu masyarakat Bantul dikenal dengan ramah, sopan, santun, dan terbuka. Terbuka kepada antar warga lokal maupun bagi para pendatang. Sehingga hal ini itu mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang masih dilakukan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga itu ada ikon dari Kota Bantul. Ikon Kota Bantul ini sendiri itu juga ada berbagai macam tempat wisata. Salah satunya ada Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis dikenal dengan panoramanya yang indah, ada ombak laut, pasir yang menawan. Kelima ada makanan khas dari Bantul. Yang pertama tentunya yaitu geplak. Geplak yaitu makanan yang dibuat dari parutan kelapa dan gula pasir atau gula Jawa yang rasanya manis. Yang kedua ada sate kelata. Sate kelata dengan sate lainnya yang membedakan yaitu kalau sate kelata itu terbuat dari daging kambing dan juga hanya diberi garam dan bawang. Yang ketiga ada mie letek. Mie letek itu mie-nya dibuat dari tepung yang berwarna keruh kecoklatan. Sekian dari kami yang berasal dari Kota Bantul.
Dadah!